Kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kata selalu kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian selawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus memohon kepada Allah agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Karena orang yang paling tahu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang dicintai Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling tahu bagaimana mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya, melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah adalah Rasulullah. Maka barang siapa yang mau mendapatkan ridha Allah, maka ikutilah Rasulullah. Itulah makna syahadatain yang selalu kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maksudnya kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apapun ibadahnya, apapun amalnya, tidak akan kita lakukan itu kecuali niatnya karena Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku tidak akan mau beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah makanya Allah mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita masuk pada ayat dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka yang akan kita jelaskan maknanya pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dan ingat, terjemahan itu termasuk dari tafsir. Sekali lagi kita katakan, terjemahan itu termasuk dari tafsir, bukan sepadan, bukan alih bahasa yang bisa menggantikan teks aslinya. Tidak. Jadi Al-Quran dikatakan Al-Quran itu dengan lafaznya dan maknanya. Sehingga kalau dia diterjemahkan itu bukan disebut dengan Al-Quran, tapi itu disebut dengan tafsirannya, tapi dalam bentuk bahasa lain. Itu yang membuat Al-Quran itu akan terus terjamin aslinya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada Al-Quran diterjemahkan menurut ilmu ilmu ulumul Quran, para ulama tafsir mengatakan wajib disertakan lafaz Arabnya. Jadi kalau kita seandainya menemukan, tapi tak ada biasanya kan, seandainya kita menemukan ada Al-Quran terjemahan, terus tidak ada teks Arabnya, maka itu dilarang oleh ulama kita. Tidak boleh. Apalagi kalau di depan sampulnya disebut Al-Quran, karena itu menyelisih. Itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu dengan lafaznya yang Arab itu. Sehingga kalaupun misalnya terbawa terjemahannya ke dalam WC misalnya, ke toilet, bolehkah? Ya boleh, cuman ngapain pula dibawa kan? Ngapain pula dibawa gitu.
Misalnya kalau ada terjemahan surah Al-Fatihah saja dalam sebuah kertas, misalnya segala puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta, terjemahan tidak ada teks Arabnya, itu secara hukum boleh nggak dibawa ke dalam toilet? Boleh, karena itu bukan itu tafsirannya. Cuman dalam hukum adat istiadat atau adat Islami ada namanya sopan santun. Ya, ngapain pula dibawa ke dalam toilet? Contohnya buku kita itu kita bawa ke dalam WC, ngapain pula? Walaupun boleh kan? Oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, terjemahannya ya itu sekali lagi kita katakan terjemahan itu bukan Al-Qur'an, itu tafsiran tapi dengan bahasa lain. Tadi sekali lagi kita katakan itu menunjukkan Al-Quran itu akan tetap asli sampai akhir zaman. Lain halnya dengan Injil. Injil tuh, Bapak Ibu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu disebut Injil juga. Diterjemahkan ke bahasa Jawa disebut Injil juga. Itu yang membuat lafaznya berubah, apalagi maknanya. Sehingga tidak asli lagi, apalagi kalau terjemahannya itu dari terjemahan. Kan gawat itu. Misalnya gini, Al-Quran kan dari bahasa aslinya, ya pada masa Nabi Isa alaihissalam ada bahasa aslinya, sudah. Lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti orang Indonesia misalnya menerjemahkannya dari bahasa Inggris, bukan dari aslinya. Itu yang terjadi pergeseran lafaz dan makna itu. Itu yang membuat dia nanti banyak perubahan-perubahan. Ya, sekali lagi kita katakan terjemahan itu bukan Al-Qur'annya, bukan. Itu tafsiran. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Nah, kita bisa lihat di dalam buku-buku penerjemahan, bukan Al-Quran terjemahan. Misalnya ini biasanya kan ada tasnif dari Departemen Agama atau Kementerian Agama. Misalnya di Al-Quran yang di hadapan kita ini, kalau terjemahannya seperti ini: segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Nah, ini terjemahannya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, nanti kita lihat nanti ada dalam terjemahan yang lain bukan begitu penerjemahannya. Karena kan terjemahannya itu termasuk tafsir ya. Nanti dengan terjemahan segala puji milik Allah. Nah, tadi kan bagi ya. Atau misalnya segala puji punya Allah. Milik Allah, bagi Allah, punya Allah. Kemudian kalau di sini kan Tuhan seluruh alam. Nanti dalam terjemahan lain apa? Pengatur alam semesta. Pengatur alam semesta. Nah, kenapa bisa berbeda terjemahannya? Karena terjemahan termasuk dari tafsir. Sehingga yang menerjemahkan itu sesuai dengan yang dia pahami dari tafsir-tafsir yang penerjemah baca dari para ulama-ulama kita. Oke. Itu ya maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian pemilik hari pembalasan. Itu terjemahannya. Kemudian akan kita jelaskan ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Hadisnya sahih, jelas sahih. Kemudian namanya hadis kursi. Hadis kursi yang di situ ada Allah langsung yang berbicara. Disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah melalui riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bagi, kata Allah, salat itu menjadi dua bagian.
Salat itu menjadi dua bagian. Maksud salat di sini adalah bacaan yang pertama kali kita baca dalam salat, yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dhalin. Kata Allah, aku bagi salat itu menjadi dua bagian antaraku dan antara hambaku. Kemudian apa kata Allah? Fa idza qala 'abdi, kalau hambaku mengatakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, maka langsung Allah jawab. Apa jawaban Allah? Hamidani 'abdi. Jadi terjadi dialog itu. Jadi kalau kita sholat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung Allah jawab, hamidani 'abdi. Langsung hambaku telah memuji. Wa idza qala, dan bila seorang hamba yang melaksanakan salat itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, apa jawaban Allah? Asna alayya 'abdi. Hambaku kembali memujiku, bahkan mengulang-ulang namaku dengan ucapan ar-rahman ar-rahim. Karena itu kan satu kata, asal usulnya satu kata itu, ar-rahman dan ar-rahim itu dari kata rahmah dia, ar-rahman ar-rahim. Sehingga kata Allah asna alayya 'abdi, berarti memujiku kembali dengan pengulangan. Bahkan nama Allah diulangi dua kali di situ kan, ar-rahman ar-rahim. Asna itu artinya memuji. Muji bagaimana bentuknya? Memuji dengan pengulangan-pengulangan. Isnan, apa arti isnan? Dua. Isnin dua. Ya kan? Jadi asna itu artinya memuji yang berulang. Karena kalau ada dua artinya kan berulang kan? Nah, begitu dia maksudnya. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, kalau seorang hambaku mengatakan maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, apa jawaban Allah? Majjadani 'abdi. Hambaku memujiku dengan mengagungkan. Nah, lalu kalau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, maka apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah pemisah antaraku dengan hambaku. Jadi ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Lalu Allah katakan wali 'abdi ma sa'al. Kalau sudah dia sebutkan yang tiga tadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, kemudian ditambah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Maka akan aku penuhi permintaannya. Apa yang dipinta, dimohonkan oleh hambaku akan aku penuhi, kata Allah. Itu haknya. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hadisnya sahih. Itu bisa kita dapatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dalam sunan-sunan yang lain. Hadisnya sahih. Bahkan kalau kita baca buku fikih, biasanya disebutkan itu hadis. Karena dia menjadi rukun, ya, surah Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat. Oke, kemudian kita bahas satu-satu kata-kata itu ya. Alhamdu. Kata ulama, alhamdu itu bermakna pujian. Pujian. Pujian itu Ustaz, bagaimana bentuknya? Kata ulama, pujian itu, alhamdu itu harus apa? Harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Alhamdulillah itu ketika kita memuji Allah itu kita sebutkan dengan lisan kita dan harus terbawa ya munculnya dari dalam hati. Itu memuji yang sebenarnya. Lisan mengucapkan, hati meyakini. Jangan seperti orang munafik, lisannya lain dengan hati. Lisanuhu yukhalifu qalbahu.
Orang munafik itu lisannya itu menyelisihi hatinya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan itu, ingat hati itu harus di istihdar, bahasa ulamanya istihdar. Kita berusaha menghadirkannya gitu. Ketika mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi itu harus diucapkan dengan lisan dan ya, dibenarkan di dalam hati. Kemudian apa? Ma'al mahabbah wal ridha wat ta'zim. Dengan rasa cinta, ya, mahabbah itu rasa cinta, rasa sayang. Kemudian apa? Dengan rasa ridha dan rasa pengagungan. Jadi kita mengucapkan itu karena kerelaan kita, ridho dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada pengagungan-pengagungan. Bukan karena kita terpaksa. Karena ada orang muji-muji karena terpaksa. Ada. Misalnya bawahan memuji atasan, ya kan? Oh, yang kami hormati ini bapak lah, padahal karena ada ingin itu. Atau karena takut ya, kalau nggak pecat, artinya memberontak. Begitu nggak lagi jabat, kesempatannya membalas. Itu biasanya kalau memujinya karena keterpaksaan, karena memang ada rasa takut di situ atau ancaman. Nah, jadi kata ulama, alhamdulillah tadi apa? Pujian yang harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati, serta ada rasa apa? Rasa cinta, rasa apa tadi? Ridho, kemudian ada rasa pengagungan. Begitu kata ulama. Dan tidak diucapkan dan tidak hanya gitu ya, dan tidak hanya diucapkan dalam bentuk balas budi, tidak. Jadi pujian itu bukan karena ada kebaikan yang kita terima langsung, tidak. Itu memuji itu tidak seperti itu. Sehingga pujian itu bisa kita puji siapapun dia, misalnya begitu, tanpa harus ada kebaikan yang kita terima. Itu namanya alhamdulillah. Lain dengan asyukur. Nah, pernah dengar kata syukur ya, syukur. Apa beda alhamdulillah dengan asyukur? Kata ulama, bersyukur itu harus 3. Kalau memuji cuma 2. Kalau memuji lisan dan hati. Kalau bersyukur harus 3. Apa itu? Lisan mengucapkan, hati meyakini, perbuatan membuktikan. Nah, itu kalau syukur begitu. Kemudian syukur itu makna asalnya adalah berterima kasih, dan biasanya karena balas budi, karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Jadi kalau ditanya apa beda alhamdulillah dengan asyukur, bedanya pertama, kalau alhamdulillah itu dengan lisan dan hati, tapi kalau asyukur itu harus lisan, hati, dan perbuatan, harus membuktikan. Sehingga kalau ada orang kafir, preman dia, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, itu gak salah. Saya ulangi. Kalau ada preman dia mengucapkan alhamdulillah, karena dia cukup dengan mengucapkan apa? Lisan dengan hati, walaupun perbuatannya mengingkari. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Karena memuji itu fitrah makhluk. Makanya kata Allah, kata ulama kita, maksudnya dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis, ya, orang yang tidak memuji Allah itu keluar dari fitrahnya. Bahkan kalau kita nanti lanjutkan tafsiran kita surah Al-Fatihah, itu kan alhamdulillah kan awalnya kan, ya kan? Kata ulama gini, barang siapa yang memuji Allah, maka dia berada di jalan Shiratal Mustaqim. Siapa yang tidak memuji Allah, maka dia adalah orang yang dimurkai atau orang sesat. Karena kan itu doanya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kata ulama, siapa yang tidak memuji Allah, maka dia termasuk orang yang dimurkai atau
orang yang sesat. Kalau begitu. Nah, jadi memang memuji Allah itu sudah fitrah. Makanya jangan heran kalau ada preman ketika dapat apa dia dapat job. Apa dia bilang? Puji Tuhan. Preman. Bahkan pendeta pun begitu. Puji Tuhan. Karena memang fitrah dia. Hanya saja dalam bentuk perbuatannya tidak bersyukur dia. Itu masalahnya. Makanya kita harus memuji Allah dan bersyukur kepada Allah kalau mau selamat. Bagaimana bentuk syukurnya? Iyyaka na'budu. Itu dia. Di situ dapat amalnya itu. Itu berbentuk syukurnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Jadi apa beda alhamdulillah dengan asyukur tadi? Apa beda memuji dengan berterima kasih? Kalau alhamdulillah itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kalau syukur itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oke. Itu perbedaan satu. Perbedaan duanya apa? Kalau alhamdulillah itu tidak mesti dengan membalas kebaikan. Maksudnya gini, sakit pun kita tetap mengucapkan alhamdulillah, karena kan tidak diberi kesehatan bukan? Betul kan? Pertanyaannya, kita memuji Allah enggak? Walaupun tidak dikasih kesehatan itu. Karena memuji itu tidak mesti harus dengan pemberian. Jadi memuji Allah itu tidak mesti harus dengan membalas pemberian. Sehingga kalau sakit pun alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah itu kalau dapat yang baik-baik, apa jawaban Rasulullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya ada musibah, misalnya sakit apa jawaban Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Makanya memuji Allah itu tidak mesti adanya pemberian. Tidak mesti. Tapi kalau syukur pasti. Kita berterima kasih karena diberikan misalnya kesehatan. Kita memuji Allah ketika tidak diberi kesehatan. Nah, makanya sering kita katakan dari awal-awal kita jumpa, ya kan? Memuji Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan pelaku. Siapapun itu, dia memang fitrahnya harus memuji Allah. Kapanpun itu dia harus memuji Allah. Ya. Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, tetap alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan anak, alhamdulillah. Kalau sudah berumah tangga, belum juga punya anak, tetap alhamdulillah. Nah begitu. Memang seperti itu. Itulah pujian-pujian itu. Jadi alhamdulillah itu bahkan kalau kita lihat misalnya dalam surah apa ya? Az-Zumar. Ya, dalam surah Az-Zumar. Saya sebutkan ya. Misalnya dalam surah Az-Zumar ayat yang terakhir. Ayat yang berapa? Yang terakhir. Terakhir sekali. Itu nanti setelah selesai persidangan di akhirat nanti, sehingga diputuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, kompak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah begitu. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat yang terakhirnya, surah Az-Zumar ayat 70. Dan diputuskan di antara mereka keputusan itu, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Dengan apa keputusannya? Dengan seadil-adilnya, betul-betul hak keputusan itu, bukan batil dia. Maka akan langsung terucap alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau yang masuk surga mengucapkan alhamdulillah, wajar ya? Ya wajar lah. Tapi uniknya ini yang masuk neraka.
Dia mengucapkan, kenapa bisa begitu? Dijelaskan nanti di dalam tafsir-tafsir para ulama. Kenapa? Karena orang yang masuk neraka, dia paham betul bahwasanya keputusan itu memang adil. Artinya kalau dia dimasukkan ke neraka karena memang jelas apanya, bukti-buktinya yang dia lakukan, dan dia mengaku itu, dan Allah pun memberikannya sesuai dengan perbuatannya. Tidak Allah zalimi, sedikit pun tidak Allah zalimi. Sehingga nanti ada tingkatan-tingkatan azab tuh. Tidak akan mungkinlah sama. Misalnya kalau dia muslim masuk neraka, dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat ya, misalnya. Atau kadang-kadang mencuri juga dia, tapi muslim dia. Nah, misalnya kalau masuk neraka, kan nggak mungkin sama azabnya sama Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun dosanya banyak, mengatakan dia Tuhan, padahal dia hantunya, ya kan? Kemudian diapain itu anak-anak Bani Israel itu? Dibunuh, bahkan masih bayi lagi disembelihi sama dia. Disesatkannya manusia, banyak penyiksaan luar biasa. Berapa yang mati untuk membangun bangunan tinggi mencakar langit di Mesir ketika itu masa Firaun ya. Misalnya kalau tembok Cina aja itu berapa ribu yang meninggal kan membangun itu. Ya, jangankan itu, yang di apa saja di Qatar, bukan Qatar, Dubai kan ada Burj Al Khalifah itu kan. Berapa Burj Khalifah itu yang menara tinggi itu kan membangunnya itu kan butuh waktu lama dan banyak yang korbannya, banyak pekerja-pekerjanya banyak yang meninggal itu. Karena cuaca ekstrim, dipaksakan kerja mati. Ya udah resiko karena gaji besar juga. Dan dia pun tahu, dikasih tahu kalau kerja di sini gini nanti apa gini, ya udah demi gaji yang besar supaya meninggal. Kan begitu. Sama seperti orang kerja tambang itu kan besar gajinya kan, tapi risiko kematiannya susah juga. Nah, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang dizalimi juga itu pekerjaan, sedikit pula gaji dikasih kan. Jadi di situ memang langsung otomatis fitrahnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin walaupun masuk. Kenapa begitu dijelaskan sama Allah keputusannya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kalaupun ada yang masuk neraka berapa lama sesuai dengan apanya kan perbuatannya. Ada yang abadi, ada yang tak abadi kan begitu. Kemudian ada yang masukkan surga, tingkatannya pun ada. Karena surga pun bertingkat. Kan tak mungkin sama kalau kita malas-malas ibadahnya tetap masuk surga misalnya dengan tingkatan Rasulullah, kan beda. Apalagi kalau dengan ustadz yang berdakwah sana kemari, lalu beliau itu dibunuh, lalu dimutilasi dia atau dikuliti dia, kan beda tingkatan surganya. Itulah adilnya Allah itu. Sehingga dengan begitu fitrahnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan sampai ada para ulama yang mengatakan kalau nanti kita di akhirat dihitung semua amalan kita, pasti kita merasa ada rasa takut kan? Iyalah. Jangankan di akhirat, di datang apa aja ke kantor kita, apa namanya? Yang audit itu BPK ya? Ya kan BPK kan, Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah gemetar itu, apalagi KPK datang kan, begitu ya. Nah, jadi kalau di akhirat kita dihitung semua amalan kita itu. Nah, memang dari satu sisi kita memang rasa takut, tapi ingatlah Allah itu Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Lebih sayang Allah itu dari seorang ibu kepada anak bayi. Itu kan dalam hadis yang sahih begitu. Dan walaupun itu tidak bisa dibanding-bandingkan kan. Karena
Karena sayang Allah itu luar biasa kepada hamba. Cuman kadang-kadang hamba ini tidak tahu diri dia. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ayat itu kalau orang yang paham bahasa Arab itu luar biasa itu. Kata Allah manusia, apa yang membuatmu tertipu kepada Tuhanmu yang maha mulia, maha pengasih? Berarti dia tertipu dengan kasihnya Allah gitu. Tertipu dengan kasihnya Allah. Allah kan maaf, kan nggak apa-apa itu kita buat sekali-sekali mencuri kita, gitu. Itu kadang-kadang orang tua nanti kan bisa tobat, nanti kan bisa tobat, masih lama lagi, masih sehat lagi, gitu. Jadi dia tertipu dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, jadi dia makna alhamdulillah sekali lagi kita ringkaskan. Jadi alhamdulillah itu bermakna apa tadi? Memuji Allah dengan lisan kita, kemudian itu harus lahir dari hati kita yang paling dalam dengan penuh keyakinan. Ya. Kemudian alhamdulillah itu tidak mesti apa? Dengan balas budi. Maksudnya bukan karena kita dapat baru kita ucap alhamdulillah, tidak dapat pun alhamdulillah. Kemudian tidak dibatasi oleh pelaku. Siapapun itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau sehat alhamdulillah, nggak sehat pun alhamdulillah. Tapi untuk pribadi ya, jangan kalau ada orang sakit, alhamdulillah Pak Ustaz sakit. Aja begitu. Jangan, itu tengok-tengok juga ya. Memang ada hadisnya kan, hadis sahih. Kalau ada orang yang misalnya cacat, kita lihat kan termasuk doanya, ucapannya Alhamdulillahilladzi afani mimma tulita bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkanku, menyelamatkanku dari penyakit yang kau derita, cobaan yang kau hadapi. Itu kata ulama, kalau ucapkannya jangan keras-keras. Misalnya ada orang cacat, alhamdulillah kan? Maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita sakit tetap alhamdulillah, karena masih banyak sih nikmat yang Allah berikan. Kemudian kalau orang lain sakit jangan pula alhamdulillah Ustaz sakit, kan nggak begitu kan? Nggak begitu ya. Kalau begitu dia kan doanya itu kan. Paling kan la ba'sa tahurun insyaallah, syafakallah kan gitu kan. Bahkan doanya Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman gitu dia. Untuk orang lain beda ya sikapnya ya. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah dan memuji Allah kapanpun kita berada dan dimanapun kita juga berada. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk Ustaz. Bisnya belum. Ngaji Ustaz. Oh, ngaji. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak, bertanya dulu. Tafadhol. Ada yang banyak Ustaz, orang Islam tidak bisa bilang terima kasih. Saya bilang tak bilang terima kasih, tapi bilang alhamdulillah sama juga. Maksudnya ke orang lain. Orang lain. Oh ya. Kata ulama, alhamdulillah itu khusus untuk Allah. Makanya alhamdulillah kan. Enggak boleh alhamdulillah kan, enggak boleh. Enggak boleh ya. Itu alhamdulillah. Kemudian kalau kita berterima kasih itu dengan ucapan syukron, ashkuruka atau jazakallahu. Nah, jadi kalau kita memang wajib hukumnya berterima kasih kan, wajib hukum. Dalam hadis yang sahih, man la yashkurin nas la yashkurullah, atau kadang nanti riwayatnya dibalik itu, la yashkurullah man la yashkurun nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, bukan begitu. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah.
Iya, termasuk non muslim, tapi dalam bentuk muamalah ya. Muamalah. Misalnya dia bantu kita misalnya memperbaiki sepeda motor kita di bengkel dia misalnya. Nah, itu tetap kita katakan terima kasih. Terima kasih. Syukron kalau bahasa Arabnya kan. Syukron. Bahasa Indonesia juga, ada bahasa Jawa juga itu kan. Iya kan? Apa bahasa Jawanya? Suwon gitu. Suwon itu bahasa Jawa sudah itu. Suwon. Sudah diserap oleh orang Jawa suwon. Ya, terima kasih kita. Terima kasih. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillah juga boleh. Karena kita memuji Allah karena Allah telah apa istilahnya menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Ya kan? Kan begitu ya. Ada pertanyaan lain? Bilang kan surga itu ada tingkatan. Ya. Saya tidak pernah dengar suami istri nanti terus di surga. Kebetulan suami preman, istri ustaznya. Oke. Kalau dua-duanya masuk surga nanti akan dipertemukan. Tapi masalah fasilitas, nah itu lain lagi sedikit. Kan tetap dipertemukan kan? Nah, tetap dipertemukan. Kalau dua-duanya masuk surga. Tapi kalau udah pisah itu udah bisa susah. Masalah fasilitas ya Allah alam itu kan. Karena kan pokoknya gini, Allah maha adil. Pasti Allah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kamu adil protes kita. Ya Allah, aku paling capek dulu di dunia nih. Aku belajar masjid. Banyak kali aku jawab ini sih kawan. Punya aja jadi. Awak yang mengurus semuanya, administrasinya, apa bahkan izin masjid, awak yang mengurus tanahnya, awak yang belikan begitu. Terus kok sama? Nah itu nanti kalaupun sama, nah ini kalau seandainya sama, kok sama gitu? Berarti masalah niat itu. Nah harus kita ingat juga itu. Masalah apa? Niat. Karena innamal a'malu binniyat. Kata ulama, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak dan betapa banyak amalan yang kecil bisa besar dia pahalanya karena niat yang ikhlas. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar itu jadi kecil dia karena niatnya yang tidak, bahkan bisa terhapus. Nah, begitu. Misalnya kalau kita berinfak 5.000, secara hitungan kan lebih banyak yang 1 juta. Tapi kalau dia yang 5.000 dia ikhlas, yang 1 juta nggak ikhlas nggak ada boleh. Nah, begitu dia. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalnya ada protes gitu, nanti ada jawaban Allah itu. Ada. Iya, memang betul banyak secara kuantitas, cuman masalah kualitas. Tapi kualitasnya beda. Nah, memang sama 100 rakaat juga sholatnya misalnya dalam beberapa pekan ini untuk qiyamul lail, tapi dia berkualitas. Pokoknya Allah Maha Adil. Sampai-sampai kalaupun ada orang yang mati misalnya mempertahankan hartanya di work di ATM itu misalnya, orang yang dibegal-begal itu kan, ibu-ibu baru pulang ya dia kan belanja masuk ke ATM ambil duit cuma 500.000 jadi ambil, udah kena gol ya, dibegal. Allah itu maha adil. Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas musibah yang dia ada. Mungkin di hadapan orang mungkin terhina kali mati dia. Itu kawanku mati apa ya dia sujud. Oh enggak, masalah itu Allah adil. Pasti Allah tempatkan semuanya pada tempatnya. Allah maha adil. Kita dalam posisi itu lain. Gol oleh yang beli apa? Ya ATM kan ada ini. Atau baru bangun apanya pulang sholat subuh Ustaz jalan dibaca sama anak-anak yang nggak tahu diri. Sekarang dia banyak sekarang, apalagi dia tadi merawat malam minggu semalam keluar anak tamu bawa kleo
Fuad. Allah. Masih lagi jam 11. Kamera. Kadang-kadang ada yang orang pak dibaca. Nasallallahu alaihi fi dunya wal. Demikianlah pembahasan kita berdoa kepada Allah agar kita terus istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.